terpelajar, orang yang tidak sekolah dan seterusnya, soal harta warisan banyak berebut karena mereka rakus kemasukan setan. Kenapa? Karena manusia menyukai harta, menyukai kekayaan. Wajar. Tapi apapun yang terjadi harusnya ini yang dipakai terlebih dahulu. Itulah kenapa di dalam Al-Quran masalah yang lain global, garis besar. Aqimus sholat, didikan sholat. Nabi yang menguraikan jadwal sholat, rakaatnya, gerakannya, betul? Watuz zakah, keluarkan zakat. Nabi yang menguraikan zakat harta sekian, zakat perniagaan sekian, pertanian sekian. Diperintahkan untuk haji global, Nabi yang menguraikan dari A sampai Z. Tapi masalah warisan berbeda. Langsung di dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa yang berhak dengan warisan. Mana ahli waris, mana yang bukan ahli waris. Berapa bagian, setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, 2/3, seperenam. Semua terurai dengan rinci luar biasa. Kenapa? Allah tahu yang namanya manusia. Bukan karena kaya, bukan karena miskin. Bukan karena orang terpelajar, orang yang tidak sekolah dan seterusnya. Soal harta warisan banyak berebut karena mereka rakus kemasukan setan. Takut kehabisan. Padahal sudah jelas. Bayangkan. Suaminya meninggal belum 40 hari. Mertuanya galak banget. Kalau melihat di dalam Al-Quran. Suami ini meninggal dunia. Tidak meninggalkan anak. Istrinya dapat 1/4. Yang 3/4 buat siapa? Ibunya dapat 1/6. Ayahnya 1/6. Sisanya buat siapa? Saudara kandung dari suami yang meninggal. Udah jelas, tak perlu diminta. Dan itu mobil bukan punya bapaknya. Oh, mereka nyicil. Tapi itulah harta, berebut, berantem gara-gara harta. Anda lihat tidak sedikit cerita. Gara-gara warisan saling bacok. Saling bunuh, saling teluh, masuk ke pengadilan. Saudara sekandung yang harusnya akrab, silaturahim dijaga, saling bermusuhan gara-gara warisan. Punten, saya sering menyelesaikan. Orang kaya, pedangnya orang tuanya udah ngebagiin, rumah anaknya 1-2. Jangan disebut daerahnya, Ipan pasti kenal. Inisial lah, inisial. Nggak usah diinisial, lu cariin pasti. Anaknya dikasih 1-2 rumah. Toko 1-2, mobil 1-2, udah dirapihin, dimodalin sama bapaknya. Masya Allah dia 9 bersaudara. Nangis tuh yang ke rumah. Kenapa? Orang tuanya punya 2 hotel di Bandung. Yang ribut siapa? Emaknya usia 72 tahun. Selidik punya selidik, yang selama ini ibu rumah tangga murni. Keponakannya yang gosok-gosok dia sudah minta bagian. Ponakannya minta. Aneh kan? Ini nyata. Contoh. Nih ada 3 bersaudara. Laki-laki paling gede. Dia S-nya banyak. Pejabat, orang kaya. Adanya perempuan 2. Sederhana. Hidupnya. Orang tuanya meninggal dunia. Saking rakusnya setan. Punten. Dalam tanda kutip. Harusnya abangnya ngurusin adik-adiknya. Ngebagiin adik-adiknya. Dasar setan kuat menggoda manusia. Abang yang kaya raya, yang pejabat tadi. Bukannya melindungi adiknya. Dia kirim truk, sopir truk ke rumah orang tuanya. Sama 2 orang kuli. Diangkatin. Lemari butut. Tempat tidur jelek. Kursi makan yang udah jingjet kakinya sebelah nggak ada. Ini nyata. Dan pasti nggak dipakai sebetulnya. Dia nggak bakal pakai, dijual juga nggak laku. Padahal kalau adanya bawa kan lumayan. Kenapa? Dia puas saya pemenangnya. Karena dia ngikuti rayuan iblis. Tuh, ini nyata. Ya Allah. Tahu persis saya karena banyak yang curhat. Ada orang tuanya nggak ninggalin apa-apa. Rumahnya jelek, butut, kecil. Dia 3 bersaudara. Karena abangnya ini nikah. Tinggal di situ sama orang tuanya.
adiknya kerja di luar kota, kos. Ibunya meninggal, adiknya yang 2 belum ada cerita apa-apa. Memusuhi abangnya. Dimusuhi abangnya. Saya bilang, udah kamu keluar. Jual itu rumah berapa harganya, kasih adik-adik kamu. Masya Allah, inilah warisan. Mau banyak, mau sedikit, mau tidak punya apa-apa, tetap berantem. Makanya boleh sebelum 1 tahun segera bagikan harta waris. Lewat 1 tahun bahaya, silaturahim bisa putus, kekeluargaan bisa saling bunuh dan seterusnya. Apalagi kalau ada ahli waris yang dalam notabene orang miskin, dia sangat mengharapkannya. Ini makin semrawut. Rumah tinggal orang tua yang hak bersama, ada anaknya tinggal 1 di situ. Kadang-kadang kata kakaknya, biarin deh si adik sampai punya rumah tinggal di situ. Dia tidak sadar anak-anaknya merasa itu milik bapaknya. Oke, ini urusan warisan mah akan sangat sensitif sekali. Ngejelimet. Makanya diatur detail dengan Al-Quran. Betul. Saking Allah tahu kelakuan manusia. Satu-satunya masalah yang terinci di Quran hanya warisan. Sholat, puasa, global, rincinya haji. Di hadis. Betul. Cuma waris yang rinci sekali dia. Saking Allah tahu kenapa manusia dengan harta ini. Yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang tidak. Yang ngerti hukum, yang tidak ngerti hukum. Kalau memang sudah kemasukan setan, aduh, rancu. Oke, sekarang kita buka pertanyaan mah. Mungkin akan lebih dalam lagi pembahasannya ya. Siapa yang mau nanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yaya dari BKMM Desa Panyingkiran, Kecamatan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ya. Tanya Mama, hayu. Ayo. Tanya Mama ya. Eta ngareng hampulapan. Tanya Mama. Ya. Silakan. Pertanyaannya, Ma. Naon? Ya gini, ada orang tua pada masa masih hidup, dia sering berbicara pada anaknya sebagai ahli warisnya, membagi-bagikan hartanya. Ini untuk si A, ini untuk si B, ini untuk si C. Tetapi secara tidak resmi, Mah. Kapan saja itu teh ngobrolnya. Ya. Gitu, Tidak tertulis. Tidak tertulis, hanya ngobrol saja. Di mana saja tanpa dengan semua orang. Gitu. Jadi intinya tidak resmi. Nah, setelah orang tua meninggal, bagaimana Mah cara pembagiannya? Apakah sesuai dengan yang disampaikan atau bagaimana? Atau sesuai dengan hukum waris. Nanti kita bahas nanti Mah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu jawaban dari Mama Dede sesaat lagi. Tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk.